Saya pernah berkata, uraian tentang sholat itu menimbulkan pertanyaan, apa masih perlu? Tapi masih perlu kita bicara soal sholat. Padahal sholat itu adalah sesuatu yang diistilahkan oleh ulama-ulama ma'lumun minad dini bid-darurah. Itu kewajibannya suatu aksioma buat umat Islam. Tidak ada yang tidak tahu bahwa salat itu wajib. Kita sejak kecil, boleh jadi ada cucu saya umur setahun itu sudah ikut salat. Jadi rasanya kalau melihat kenyataan ini kita tidak perlu lagi bicara soal salat. Tetapi kenyataannya bukan saja banyak di antara yang mengaku Islam yang bolong-bolong salatnya kalau enggan berkata tidak salat, tetapi banyak yang salatnya salah. Banyak itu. Kalau kita meninjau sisi pertama tidak perlu kita jelaskan salat, semua udah tahu. Tapi kalau kita melihat kenyataan dalam lapangan, bagaimana umat Islam menyangkut salat dan bagaimana bentuk salatnya, kita merasa ini perlu untuk kita bicara. Itu ada ungkapan yang mirip dengan ini oleh Sayyidina Ali. Beliau berkata, saya tidak pernah melihat sesuatu yang hak tapi dianggap batil, seperti halnya kematian. Itu hak, tapi dianggap gak ada itu. Beliau berkata kalau kita antar orang pergi ke kubur, jarang di antara kita sadar bahwa suatu waktu kita juga akan diantar. Atau bisa jadi hanya seperti mengantar orang musafir sebentar lagi akan kembali. Tidak ada sesuatu yang pasti, tapi dianggap tidak pasti seperti kematian. Tidak ada juga sesuatu yang batil istilahnya, akan lenyap, tetapi dianggap akan langgeng seperti dunia. Itu. Nah ini salat gitu. Nah, baik kita bicara soal salat. Banyak di antara pakar-pakar Islam yang enggan menamai salat itu sembahyang, karena itu tidak menggambarkan salat yang dikehendaki oleh umat Islam. Memang Al-Quran, bahkan ulama-ulama kita itu sangat teliti di dalam penamaan sesuatu. Sangat teliti. Dulu saya pernah beri contoh, ulama-ulama kita itu tidak mau berkata Tuhan ada. Keberadaan Tuhan itu tidak dipakai. Karena ada mengesankan tempat. Ada di mana? Yang mereka gunakan wujud Tuhan. Pakar-pakar kita enggan menggunakan kata agama, karena dalam bahasa aslinya, bahasa Sanskerta, ada yang dinamai agama. Di Bali itu ada agama, ada igama, ada ugama. Masing-masing punya aspek. Sedangkan Islam itu menyatu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan pemerintah. Jadi mereka enggan menggunakan kata agama. Dia bilang tidak, kita namai din. Din itu adalah hubungan antara dua pihak, yang satu lebih tinggi dari yang ini. Nah, begitu juga sembahyang, salat. Salat ini dalam bahasa berarti permohonan dari yang rendah kepada yang tinggi. Kalau permintaan dari yang tinggi kepada yang rendah, itu namanya amr, perintah. Perintah itu dari yang tinggi kepada yang rendah. Kalau permintaan antara yang selevel, itu dalam bahasa Al-Quran dinamai iltimas. Nah, salat adalah permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi, itu juga yang dinamai doa. Jadi salat itu adalah doa. Nah ini yang kita harus garis bawahi.
doa, permohonan. Manusia selama sifat-sifatnya seperti apa yang dikenal sejak dulu sampai sekarang, itu tidak bisa melepaskan diri dari salat. Kata William James, itu seorang filosof, psikolog Amerika, Anda bisa masuk di suatu wilayah, Anda tidak menemukan bioskop, tidak menemukan pasar, tidak menemukan tempat hiburan, tetapi tidak mungkin masuk di suatu wilayah Anda tidak menemukan tempat untuk berdoa. Tidak ada itu. Sampai sekarang ada wilayah-wilayah yang tidak ada bioskopnya. Kalau ke Qum itu tidak ada bioskop. Kenapa begitu? Dia jawab, karena manusia siapapun pasti pernah mengharap memperoleh sesuatu atau takut dari sesuatu. Tidak ada orang yang tidak pernah mengharap, tidak pernah takut. Kalau sekarang tidak, besok. Hidup ini tidak jarang diliputi oleh ketidakpastian. Kalau tenang waktu muda, itu menghadapi tua sudah mulai takut, cemas. Karena manusia memiliki rasa cemas dan mengharap. Dan terbukti dalam perjalanan hidupnya, tidak semua kecemasannya atau harapannya dapat dipenuhi oleh pihak lain, maka ketika itu dia ke atas. Dan waktu dia ke atas, dia berdoa. Doa itu, salat itu, kata Abbas Al-Aqad, itu seorang filosof Mesir, adalah kebutuhan jiwa sekaligus kebutuhan akal manusia. Kebutuhan jiwa, karena kalau Anda memiliki harapan, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, setelah harapan Anda buntu, Anda pasti ke atas. Itu pasti. Anaknya sakit, punya duit, bawa ke dokter. Dokter A tidak berhasil, ke dokter B. Dokter B tidak berhasil di Indonesia, dibawa kemana? Bawa ke Amerika. Tidak berhasil, angkat tangan. Putus harapan Anda? Tidak, kemana? Ke atas. Siapapun yang di atas yang Anda percaya. Itu sebabnya pernah ada sahabat Nabi baru masuk Islam, nawar dia, saya masuk deh, tidak usah deh saya bayar zakat, tidak usah deh saya puasa. Nabi terdiam. Terus dia bilang, tidak usah salat. Terus Nabi berkata apa? La khaira fi dinin la salata lahu. Tidak ada baiknya satu agama yang tidak ada salatnya. Harus ada salat. Karena itu kebutuhan jiwa. Nah, Abbas Al-Aqad menambahkan, itu kebutuhan akal. Bagaimana dia menjadi kebutuhan akal? Dia bilang begini, siapa yang menjamin bahwa kalau saya melempar sesuatu, lemparan saya itu menuju ke sana, tidak kembali kemari? Siapa yang jamin itu? Siapa yang menjamin bahwa air itu selalu mencari tempat yang rendah? Siapa tahu dia cari tempat yang tinggi. Dia katakan yang bisa menjamin itu adalah percaya bahwa hanya satu penguasa. Kalau ada dua Tuhan, ini air biar di sini sekarang, yang satu yang enggak. Itu membutuhkan kepastian menyangkut hukum-hukum alam. Tanpa kepastian itu bingung. Ya memang sekali-sekali kalau terjadi kekeliruan, tetapi dari segi sunnatullah, dari segi hukum-hukum alam itu mantap. Itu dibutuhkan oleh akal kita. Dan salat menghadap kepada Tuhan, meyakini wujudnya, meyakini Dia sebagai pengatur alam raya satu-satunya, itu dibutuhkan oleh akal kita, dan kebutuhan akal itulah yang dicerminkan oleh salat. Oke, bagus. Itu salat
dalam pengertian kebahasaan. Kita lihat dari sisi Al-Quran. Menarik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kalau kita berdoa. Senang sekali kalau kita berdoa. Dia kecewa, Allah kecewa kalau Anda minta pada orang lain, tidak minta pada Dia. Karena itu agama berkata, sebelum Anda minta pada orang lain, minta dulu pada Tuhan. Minta dulu, ya Allah, saya mau ke si A, mau minta bantuannya, tolong ya Allah, buka hatinya supaya dia membantu saya. Minta dulu sama dia. Ya Allah, tolong beri dia kemampuan untuk membantu saya. Itu salat, masih dalam bentuk doa ini kita lihat. Bahkan dalam tafsirnya itu Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata begini, terkadang ada orang yang dijatuhi Allah musibah hanya karena Allah ingin mendengar dia berkata ya Allah. Tidak ada salahnya dijatuhi musibah. Dia senang kalau kita minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di dalam Al-Quran itu ada dikatakan, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Kami telah mengutus nabi-nabi kepada umat-umat yang lain. Kami menjatuhkan terhadap mereka itu kesulitan-kesulitan supaya mereka mau berdoa. Jadi ini suatu hal yang sangat istimewa buat Tuhan. Doa dalam bentuk apapun. Oke. Salat adalah doa. Kalau Anda meminta sesuatu kepada orang lain, Anda harus merendahkan diri. Mau sombong, tidak akan diterima. Mau tidak tulus, dia tahu Anda tidak tulus, tidak diterima. Baik, kalau salat dalam arti doa, dalam arti kebahasaan seperti itu, mari kita lihat ada salat dalam arti khusus. Salat dalam arti khusus. Salat dalam arti khusus itu didefinisikan oleh ulama-ulama dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Perbuatan-perbuatan tertentu ada bentuknya, itu dimulai takbiratul ihram Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam assalamualaikum. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya seperti itu. Karena itu dalam mazhab Syafi'i salah satu rukun salat adalah salam. Sehingga kalau Anda batal wudhunya sebelum salam, tidak sah salatnya. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah itu salam tidak wajib. Jadi begitu Anda selesai tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salawat sudah selesai, batal wudhu, sah. Tapi kita berkata dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Oke. Mari kita lihat. Kalau kita mengamati perintah Allah menyangkut salat, kita menemukan secara umum ada dua istilah. Kalau kita perhatikan perintah salat, ada yang dimulai dengan kata aqimu, aqimus shalah. Ada yang tidak dimulai dengan aqimu. Kita baca misalnya aqimus shalah itu banyak sekali. Kita baca wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wahai Nabi Muhammad, salatlah buat mereka. Salat di sini bukan dalam arti yang khusus itu, berdoalah buat mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tidak pakai aqimu. Itu beda.
Ada kita baca, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ada yang bilang itu salat Id baru menyembelih. Kata ulama lain, enggak dong. Kalau dia mau perintahkan untuk salat dalam pengertian khusus, dia katakan aqimis shalah. Tapi di situ, nah, Sayyidina Umar berkata, katsirun minan nasi yusalli qalilun minhum may yuqimus shalah. Banyak orang yang salat, tetapi sedikit orang yang yuqimus shalah. Nah, ini banyak. Nah, jadi intinya di sini pada iqamat. Apa itu? Biasanya kalau itu diterjemahkan biasa aqimus shalah itu dirikanlah salat. Iya. Itu terjemahan yang tidak menggambarkan apa yang dikehendaki. Kata qama yang diterjemahkan biasa berdiri itu sebenarnya menggambarkan terlaksananya sesuatu dengan sempurna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu berdiri atas perempuan. Tidak. Lelaki itu, suami itu melaksanakan secara sempurna kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya. Jadi mendirikan salat artinya melaksanakannya secara sempurna, sehingga sempurna rukunnya, sempurna syaratnya, sempurna khusyuknya, sempurna sunnah-sunnahnya, dan lain-lainnya. Itu arti aqimus shalah. Bukan cuma mendirikan salat, laksanakan secara sempurna, itu yang dituntut. Itu sebabnya orang-orang munafik pun salat kan, tetapi baca Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia berdiri juga, tetapi berdirinya secara bermalas-malasan. Wailun, dia tidak katakan wailun lil muqiminas shalah, tapi wailun lil musalli. Banyak yang salat tapi celaka karena dia tidak yuqim salat. Baik, ada syarat sebelum, ada syarat bagi yang wajib, ada syarat sahnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada makruhnya, ada ininya. Mestinya itu diketahui oleh yang sholat. Mungkin lucu ya, ada orang yang pernah cerita sama saya, dia bilang saya lagi sholat begini Pak Guru, ada orang yang tepuk-tepuk bahu saya di belakang. Saya balik begini, mau ngapain? Dia tidak mengerti, ya kan? Ada orang lagi sholat, itu paling banyak kita temukan di Masjidil Haram, ya. Lagi sholat begini, ada orang lewat yang diginiin, itu boleh atau tidak? Itu sebenarnya boleh asal jangan ini. Jadi banyak hal-hal yang dibenarkan tetapi kita anggap tidak boleh. Banyak juga hal-hal yang tidak boleh tapi kita benarkan karena pengetahuan kita tentang sholat itu belum sempurna. Yang rukun pun tidak jarang. Saya biasa lihat itu banyak orang, seandainya dia tahu, dia tidak akan melakukan itu. Satu contoh dari sekian banyak contoh, itu sujud. Kita ambil sujud, ini yang paling banyak kita lihat. Nabi bersabda, umirtu an asjuda bisab'ati a'zam. Saya disuruh sujud dengan 7 tulang. 7 itu apa? Kaki, jari-jari kaki, lutut, tangan 2, dahi. Sering kali saya lihat orang salat itu sujud, satu kakinya terangkat, tidak menyentuh ini tidak sah karena tidak tahu. Ada lagi yang ketat sekali menghadap kiblat. Kita semua tahu menghadap kiblat, tapi ada yang sampai waduh, iya kan? Ada yang ditoleransi selama kita sudah berusaha untuk
mencari mana yang paling benar, lalu kita laksanakan. Jadi apa yang saya ingin katakan, banyak amalan-amalan kita dalam salat yang perlu kita ulang untuk lihat ini udah benar atau tidak.